di sempadan sungai itu kena titik, itu dari provinsi atau dari developer? Dari developer, ya mas, dari developer pak. Developer kalau belum bisa mengantongi izin atau tidak ada izin dari provinsi, dasarnya dia apa pak? Ya tidak ada dasarnya, mungkin karena si developer juga mungkin mengamankan tanah mereka, jadi dia berinisiatif untuk melakukan pembangunan kebersihan lengser. Jadi tanahnya kan bisa diratakan dan itu bisa dijual mungkin pak, tapi karena developer ini hadir, kita juga sulit untuk. Ya, hubungan dengan ketua RI mas, makanya tak terkesi lagi nih. Hubungan dengan ketua RI bisa menyampaikan ke anggotanya ini. Ya. Berarti rata-rata begitu ya? Ada sebagian rumah yang punya seperti Jepang atau yang masuk secara masuk begitu saja. Ada sanksi dari itu pak kalau jika ada developer yang tidak mau izin terus moro-moro bangun sendiri Di peraturan yang di tanah yang masih menjadi milik sempadan sungai. Iya, di peraturan sudah jelas pak, diatur di situ ada semua sanksi baik administratif maupun. Peraturannya Dari undang-undang ada pak nomor 17/2019 tentang sumber daya air itu sudah mengatur. Di Perda, di Provinsi Jatim juga diatur. Saya kira semua peraturannya jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Agus, nanti akan kepada kami terima kasih fakta yang sebenarnya yang saat ini mungkin waktu di waktu pertama dia langsung sudah memiliki izin semuanya ya. Oke Pak, pada perjalanan katanya memiliki izin semua, tapi pertanyaan setelah dibuka seperti ini akan menjadi PR kami. Terima kasih Pak. Kami juga masih membutuhkan untuk diskusi yang lain. Selanjutnya dari PU Bina Marga SDA Pak Dai bisa menyampaikan beberapa hal. Yang pertama ikut rapat ya Pak Dai pertama nih. Kalau mengetahui belum ada perizinan dari provinsi, karena itu awal dan dasarnya mereka untuk membuat perizinan yang lain. Apakah PU Bina Marga SDA di Jember ini memberikan perizinan Pak Dai? Monggo bisa dijelaskan Pak Dai. Perizinan banjir, di mana kegiatan tersebut ya memang kita mengundang Pak. Kita dari perizinan DPR banjir ini kita mengundang dari beberapa pihak, antara itu jadi dari PU provinsi juga atau lain itu. Untuk kegiatan yang di sungai, untuk kegiatan yang di sungai mungkin nanti untuk banjirnya mungkin ini kita ada dengan kemarin Pak Malik yang menjelaskan untuk kegiatan untuk banjir beberapa bisa di. Mohon izin Bapak menambahkan, jadi memang terkait perizinan banjir yang menjadi tupoksi di PU kemarin PU Bina Marga Indonesia, sekarang PUPR yang Jember. Jadi memang di situ kalau yang kemarin Bapak yang saya kemarin di bidang tersebut, jadi memang di situ disarankan juga terkait izin pemanfaatan atau penggunaan sempadan Pak di situ. Jadi memang itu jadi satu kesatuan dengan izin banjir Pak. Apabila kawasan perumahan tersebut di lokasi tersebut berdekatan atau berimpitan dengan baik itu saluran irigasi yang kewenangan kabupaten ataupun yang di situ saluran irigasi ataupun sungai yang menjadi kewenangan dari provinsi Pak. Gitu. Jadi kalau terkait izin memang harusnya itu menjadi satu kesatuan. Cuma mungkin kami kurang paham juga karena ini izin di tahun 2016 juga. Apakah di saat itu
izinnya diurus dua-duanya, saya kurang tahu. Dari pihak pengembang mungkin yang bisa menjelaskan itu, Pak. Terima kasih. Jangan dilempar ke pengembang. Yang saya tanyakan izin ini awalnya harusnya izin itu dari provinsi dulu, penggunaan sepadan sungai. Baru setelah itu bisa mengeluarkan rekomendasi perbanjir. Kira begitu. Nah ini kalau dari provinsi saja tidak mengeluarkan izin, terus dari PU kita sendiri mengeluarkan perbanjir, dasarnya dari apa? Maka di sini kami sebetulnya kebetulan sekali antara pihak provinsi dan kabupaten ini harus sama. Ini lucu kalau kita dari SDM, SDA kita mengeluarkan izin, rekomendasi, tapi dasarnya dari provinsi tidak ada izin. Jangan-jangan ada yang nggak beres ini di PU Bina Marga PUPR ini. Terus izin, coba Pak Dai, ini menjadi atensi serius. Saya khawatir ini tidak berlaku kepada perumahan-perumahan yang pengembang-pengembang yang lain ini. Perbanjir yang dikeluarkan untuk PT 9 Bintang ini ada nggak izinnya? Ada, Pak. Ada. Bisa diberikan ke kami, Pak. Ini lucu, dasarnya dari pengurusan perbanjir ini mestinya kan ada rekomendasi dulu, karena sepadan sungai itu milik provinsi. Sama halnya saya menganalogikan begini, saya punya mau pinggir sungai tak bangun, gak usah izin, paling tak izinkan ke SDA dikeluarkan izin. Ini kan sama seperti itu. Akhirnya maaf, developer ini merasa punya pegangan karena perbanjir ini. Padahal proses awalnya mestinya dari sepadan sungai provinsi harus dimiliki dulu. Dan sering kami mendengar ini lempar-lemparan Pak, antara provinsi dengan kabupaten. Dikirim ke saya Pak, dikirim ke kami datanya untuk perbanjir PT 9 Bintang termasuk mungkin dari provinsi Pak. Kami kasih deadline apakah benar nggak ada atau mungkin ada oknum yang bermain kira-kira Pak Gus. Karena proses sudah cukup lama Pak, 2015, dan aturan kita juga permennya juga 2015, seharusnya ini sudah berjalan Pak, dan mengikuti aturan yang terbaru. Saya kira seperti itu. Tapi di kami tidak mencatatkan Pak untuk PT 9. Jadi memang tidak ada ini. Saya kira begitu Pak. Ojo nambah Mas, kalau ada, kalau enggak. Kalau saya kira kok si politisi itu sampean bukan kami Pak akhirnya. Oke. Pak Agus, ini maaf kita fokus ke perizinan dulu ya Bapak Ibu sekalian agar ini menjadi gambaran kalau tuku omah butuh jelas ada izin Pak. Ini menjadi pembelajaran juga. Atau yang salah ini nanti yang promosi, Pak Re nanti yang bisa menjelaskan itu. Dari ini kita bicara 2016 dari pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Jember memberikan rekomendasi tentang permohonan izin perbanjir pembangunan perumahan pengembang villa Indah Jakarta oleh PT 9 Bintang Lestari seluas 35,122 meter persegi, berarti kurang lebih 35 hektar. 3,5 hektar yang terletak di Jalan Imam Bonjol. Ini yang menjadi dasar Pak Agus. Ini ya memang semestinya 9 bintang ini harus hadir di sini. Karena kita panggil khusus, panggil lagi dan menghadirkan jenengan lagi. Ini taktul ya. Ini sudah dikeluarkan rekomendasi perbanjir Pak.
semestinya banjir ini dasarnya akan tentu dari provinsi, sekali lagi saya tekankan di situ. Secara aturan iya Pak, tapi itu kan berupa rekomendasi ya. Izin apa rekomendasi yang panjenengan? Rekomendasi, surat rekomendasi Pak. Rekomendasi, berarti kan hanya sebuah rekomendasi, dan itu apakah sudah dilaksanakan oleh developernya Pak? Oke. Ya nanti kita perkenalkan lagi. Terima kasih Pak Dai, Pak Agus. Kami ingin ke depan kalau ada perizinan itu yang memang betul-betul ini ya, ada koordinasi komunikatif antara provinsi dengan yang di daerah ya. Jadi kalau yang terjadi di daerah agar ini tidak saling lempar, harapan kami seperti itu Pak. Oke, Pak, memang di 2003 dan akhir-akhir ini Pak ya, Pak Dai selalu mengundang kita Pak, jika ada mobil banjir begitu Pak Dai. Jadi saran itu mungkin dituangkan di dalam sebuah apa ya, berita acara itu juga harus dilaksanakan oleh developer. Saya kira itu. Tapi perlu diingat Pak bahwa provinsi dan kabupaten ini sudah ada secara garis memang harus bekerja sama Pak. Harus ada baik berita acara ataupun MOU atau karena memang itu tugasnya harus jalan Pak. Masuk negara provinsi kalau negara Jember akan berbeda kan nggak mungkin Pak. Ya itu nanti kalau soalnya masih banyak lagi Pak. Kita ada 54 titik perumahan yang ada di sepanjang sungai dan itu berpotensi sama seperti yang dilakukan saudara-saudara kita. Dan kemungkinan mereka juga tidak memiliki izin. Kami akan turun nanti, kami akan turun untuk betul-betul bisa membuat seperti harapan masyarakat, membuat aman dan nyaman para penghuni yang ada di perumahan tersebut. Ini ada 54 Pak. Kita ambil sampling yang memang yang menjadi kemarin banjir besar itu yang berdampak luar biasa, ada 52 kakak ini yang sangat berdampak. Ini gak manusiawi ini pengembang ini. Selanjutnya mohon maaf saya agak kencang karena ini soal kemanusiaan. Kami minta Pak Kaban dari Pak Kiman yang ingin hadir langsung. Tentunya ini harus ada proses yang harus benar-benar terbuka Pak Kakan. Apakah luasan PT 9 Bintang ini yang sesuai dengan rekomendasi itu 3,5 hektar ini sudah sesuai dengan yang itu. Kalau tadi ada warga, salah satu warga yang ngomong sudah ada bocoran dari notaris, itu masih bersifat HGB. Kami ingin memastikan juga bahwa yang di sepadan sungai itu apakah juga sudah bersertifikat. Karena kemarin waktu sidang pertama kami ada perwakilan dari PT 9 Bintang itu menunjukkan ke kami bahwa sepadan sungai itu bersertifikat, sudah bersertifikat. Kami ingin memastikan itu Pak. Monggo waktu dan tempat kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat pimpinan Komisi C, beserta anggota, terhormat para dari dinas, OPD, serta dari masyarakat, warga dari Villa Indah Tegal Besar. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas undangannya Bapak. Pada pagi ini kami bisa menghadiri. Tentu ini karena yang menjadi pembahasan adalah termasuk bagian dari apa yang menjadi atensi kami. Kemudian yang kedua, kami menyatakan empati. Kami turut beberapa waktu yang lalu kejadian yang
terkait ini kami juga merasa ini karena kami juga rumah kami juga sebenarnya sama di daerah yang rawan banjir juga. Malah mungkin kalau kami dari Sampang Pak, jadi di sana ada ininya bahari Pak, banjir setiap hari kami Pak, dan satu kota kalau di Sampang. Jadi begitu bagaimana ketika sudah banjir, jangankan yang tinggi, yang satu level ini pun kami harus barang-barang harus seperti apa, belum lagi kalau sampai ada korban. Itu kami juga cukup prihatin. Mudah-mudahan ke depannya akan bisa lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu tadi disampaikan terkait bagaimana sertifikat. Jadi perlu kami indikan bahwa sertifikat itu adalah bukti adanya hak, bukti penguasaan atau pemilikan yang Bapak Ibu sekalian. Saya yakin sudah pegang masing-masing, cuman saat ini masih ada di bank gitu lah. Mungkin nanti dari bank atau dari pihak terkait yang bisa menjelaskan. Karena itu adalah yang menjadi bukti dari Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak mempunyai penguasaan dan pemilikan di lokasi tersebut. Kemudian terkait penggunaan dan pemanfaatan. Jadi sesuai dengan PP 16 tahun 2004 di mana terpisah antara penguasaan dan pemilikan. Yaitu kalau penguasaan dan pemilikan diikat dengan bentuk buktinya, kalau misalkan yang ini adalah ada letter C, kemudian ada kotak D, atau ada giring dan juga ada sertifikat. Dan untuk penggunaan dan pemanfaatannya itu adalah diinikan di dalam misalkan mana yang boleh dibangun, mana yang tidak. Jadi untuk kawasan sempadan untuk saat ini kalau misalkan kita di tata ruang itu istilahnya kawasan lindung setempat. Di dalam kawasan lindung setempat, sebagaimana tadi yang kami sampaikan terkait penguasaan dan pemilikan bisa diberikan, cuma terkait penggunaan dan pemanfaatannya yang harus selektif karena merupakan bagian dari kawasan itu. Kalau kita melihat yang di perumahan ini itu adalah perumahan yang 10 tahun yang lalu mungkin yang diinikan, dan tidak semuanya kita di sini hadir pada saat itu. Jadi kita harus melihat pada aturan pada saat tahun 2015 tersebut. Kalau kita lihat di permen tadi yang dari rekan yang dari provinsi sampaikan, permen 48, permen PU ya 48 itu disahkan tahun 2015. Yang ketika disahkan di pusat mungkin apakah langsung bisa dilaksanakan dieksekusi, yang mana di dalam permen PU tersebut adalah kewajiban dari menteri, gubernur ataupun dari bupati atau wali kota untuk melakukan penetapan mana yang merupakan sungai dan termasuk sempadannya juga. Ya. Di dalam permen itu juga disampaikan bagaimana tata cara penetapannya. Selain itu juga ada rencana tata ruang yang lama. Di Jember juga baru tahun 2015 juga yang diberikan. Sehingga pada tahun itu mungkin apakah ketika ada ini ketika pembangunan dari ini apakah sudah mengacu terhadap rencana tata ruang. Jadi sekali lagi mungkin yang kami sampaikan terkait hak atas tanah ataupun yang Bapak Ibu sekalian pegang saat ini itu merupakan bukti dari penguasaan atau pemilikannya. Terkait penggunaan dan pemanfaatannya itu adalah ranah, belum tadi yang disampaikan, ranah dari perizinan Pak. Mana yang boleh, mana yang tidak. Karena ketika secara ini tidak boleh, ketika itu mau diinikan harus ada perizinannya. Mungkin itu setelah singkat dari kami pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak. Kalau ada sempadan sungai yang bersertifikat, itu apakah bisa digunakan untuk fasos ataupun rumah? Yang pertama kita harus jelas dulu, adakah penetapan dari bahwa itu adalah sungai atau apakah itu sempadan? Yang pertama itu bagus. Nah, kemudian ketika dia adalah kawasan sempadan, maka ada terkait penggunaan dan pemanfaatannya ada restriksinya, ada aturan-aturan
khususnya yang ada di sana. Kalau kita melihat sekarang ke depannya, Pak, kami ambil contoh misalkan di daerah Jabodetabek, Pak, dengan tingkat pendudukan yang cukup tinggi, desakan permukiman juga cukup tinggi, maka di sana terkait misalkan ada situ, ada danau, itu juga disertifikatkan, Pak, atas nama negara, atas nama pemerintah. Fungsinya apa? Ketika nanti ada permohonan tanah terhadap yang seharusnya tidak boleh misalkan, nah, di situ maka tidak akan terbit sertifikat untuk ini. Tapi itu semuanya ada dikuasai atau dipunyai oleh pemerintah atau negara. Kalau melihat data dan fakta yang terjadi di Villa Indah Tegal Besar, Pak, ini ada ditayangkan. Ini set plan yang keluar, Pak, dan kami sempat mempertanyakan di wilayah sepadan sungai ini mereka memiliki bukti sertifikat. Sehingga tadi kalau disambungkan dengan pernyataan dari masyarakat bahwa bangunan dinding penahan sungai pun yang bangun itu malah developer, karena mereka merasa memiliki bukti sertifikat. Nah, sertifikat sepadan sungai atau hak atas tanah yang dengan sampaikan tadi, apakah tentunya itu kan harus sesuai dengan penetapan dari TR-nya, baik dari provinsi maupun dari kabupaten. Kalau yang terjadi di Villa Indah Tegal Besar ini menurut Pak Kakan penyalahgunaan sepadan sungai enggak, Pak? Karena sungai itu harus diketahui, sungai itu sungai Bedadung, ya, sungai Bedadung yang itu menjadi kewenangan provinsi. Sungai Bedadung yang menjadi kewenangan provinsi. Kebetulan kami beberapa waktu yang lalu kami juga sidak ada aduan dari dasar aduan masyarakat, Pak. Ada salah satu sepadan sungai yang diblok, Pak. Tahu Pak, diblok itu diuruk, Pak. Bahkan muncul sertifikat, Pak. Saya ada fotonya, itu kurang lebih 1 hektar, Pak. Kalau boleh saya nyebut, tapi jangan disebut di sini, nanti saya sama aja dengan. Itu apakah boleh di sepadan sungai? Saya yakin, saya pastikan 1000% bahwa itu akan dibuat bangunan, Pak. Karena di atas namakan muncul sertifikat itu perorangan. Tempatnya itu di perumahan Kaliwati. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh, Pak, meskipun sudah memiliki sertifikat, tapi mereka dialih fungsikan lain, yang semestinya ini misalkan kalau fosil palsu dibolehkan, tapi ini malah bisa dibangun rumah, Pak, apakah boleh? Mungkin kita izin. Jadi yang paling ini adalah alih fungsinya tadi. Jadi ketika misalkan dia dimanfaatkan sebagaimana aturannya, tidak menjadi suatu ini, karena ketika dia mau bukan di masalah penguasaan dan pemilikannya, dia di masalah penggunaan dan pemanfaatan tadi. Jadi misalkan kita punya tanah, kita punya kebun, kita punya ini di pinggir sungai, apakah salah? Apakah ini? Oke, itu yang perlu. Nah, ketika itu mau dibangun, bagaimana? Nah, itu yang diperlukan perizinan tadi. Ini yang saya maksud sepadan sungai yang tentu itu menjadi kepemilikan dari sungai itu sendiri, Pak. Misalkan Pak Agus kalau kedalaman 1 sampai 3 sampai 20, kanan kirinya berapa, Pak Agus? Atau mungkin Indonesia? Ya, izin Pak Amin Rapat. Jadi kalau di Permen sudah dijelaskan, sungai memang diklasifikasi, Pak. Jadi ada yang di dalam perkotaan maupun di luar perkotaan dengan kedalamannya juga bervariasi. Jika kedalaman 3